Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Supaya kita tumbuh rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia dan menanamkan rasa patriotisme kepada Indonesia, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin dimohon untuk semuanya berdiri. Silakan.
perilaku remaja yang menyimpang dalam bentuk perkelahian remaja. Masih ingat nggak? Masih. Alhamdulillah. Kita sepakat bahwasanya perkelahian remaja merupakan bentuk tindakan yang dapat merusak diri sendiri, merugikan keluarga, dan juga merusak lingkungan, dan juga merusak lingkungan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, sekarang pertemuan kali ini kita masih akan belajar materi yang berkaitan dengan itu, yaitu perbuatan menyimpang lain yang dilakukan oleh remaja, yaitu penyalahgunaan minuman keras dan juga penyalahgunaan narkoba. Untuk masuk ke pelajaran itu, silakan kalian melihat gambar yang ada di layar ini. Nanti kalian tunjukkan apa maksud dari gambar tersebut. Ya, nah di sini. Tuh. Silakan, ada nggak yang mau maju? Bantu saya, maju, silakan, satu kan, saja, ya masuk ini. Nah, silakan maju, silakan maju. Pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau 4 dan 5. Silakan pilih. Nah, dari gambar tersebut, ya, mengapa Islam melarang kita sebagai umat muslim khususnya remaja untuk menjauhi minuman keras dan narkoba? Menurut kamu bagaimana? Dapat merusak tubuh dan berakhir mendapat kematian. Bagus sekali. Islam melarang dan narkoba karena selain merusak tubuh juga dapat berujung kepada kematian. Ayo coba, siapa yang mau maju? Ayo. Ya, silakan. Yo, pilih nomor berapa?
keras dan narkoba, kita harus Menghindari. Kenapa harus menghindari? Karena Islam memerintahkan kita untuk menjauhi dan menghindari narkoba dan minuman. Kenapa? Dengan adanya larangan tersebut, secara tidak langsung Islam bertujuan untuk melindungi kita dari kesehatan, melindungi dari masyarakat dan juga masa depan. Terima kasih anak-anak semuanya luar biasa. Makanya dalam pembelajaran kali ini Bapak memiliki tujuan. Nah, jadi saya ngajar memiliki tujuan berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Adapun tujuannya pada pembelajaran kali ini adalah, coba dilihat kita di layar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah, nah, satu, tujuan pembelajaran berbasis cinta. Menghindari minuman keras dan narkoba. Jadi tujuan pertama adalah nanti kalian akan melihat tayangan video, nah, tentang bahaya narkoba dan kasus-kasus narkoba di kalangan remaja. Jadi melalui tayangan video, ya, Bapak harap kamu dapat menganalisis dan mengidentifikasi faktor penyebab, ya, penyalahgunaan narkoba dan minuman sebagai bentuk rasa cinta kita, ya, kepada diri sendiri. Nah, ya, sebagai wujud rasa cinta kepada diri sendiri untuk menjaga akal, iman dari godaan pergaulan yang negatif. Selanjutnya tujuan yang kedua adalah nanti kalian akan diskusi kelompok. Nanti melalui diskusi Bapak harap kalian dapat menganalisis, ya, dampak negatif penyalahgunaan minuman keras dan narkoba sebagai wujud cinta, ya, sebagai wujud cinta kepada sesama dan kepedulian terhadap keharmonisan sosial. Jadi cinta itu pada diri bagus, pada lingkungan juga bagus, sesama juga harus cinta. Sedangkan yang ketiga tujuannya adalah setelah melakukan penyelidikan mandiri, ya, nah, melalui penugasan LKPD dan diskusi, Bapak harap kamu dapat menyusun atau merumuskan langkah-langkah solusi, nah, untuk menghindari dan mencegah penyalahgunaan narkoba dan minuman sebagai wujud cinta kepada Allah, cinta kepada diri sendiri, dan cinta kepada lingkungan. Kenapa? Untuk menjaga kesucian jiwa dan juga masa depan. Itu tujuannya anak-anak. Siap belajar? Siap. Bagus. Lanjut, ya, untuk selanjutnya Bapak, karena kita akan mencari, kita akan belajar dari masalah, yaitu masalah penyalahgunaan narkoba keras. Agar pemahaman masalah ini lebih dalam dan dapat mengulas masalah ini, maka dalam kegiatan ini kita sama-sama belajar dengan model pembelajaran problem based learning, yaitu apa? Pembelajaran berbasis masalah. Nanti kalian bikin kelompok, ya, nanti setiap kelompok untuk mendiskusikan, nah, tentang apa tadi? Tentang faktor-faktor penyebab dan dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Bukan hanya itu, selanjutnya kalian dituntut untuk mencari solusi, langkah-langkah strategis untuk menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan minuman keras dan narkoba. Siap, lanjut.
peringatan korban penyalahgunaan narkoba dan minuman keras oleh remaja. Nah, kalian pahami, catat baik-baik masalah utamanya di mana ya. Nanti kalian analisis. Nah, di samping itu juga saya nanti akan ditayangkan video tentang bagaimana Islam menanggapi peristiwa tersebut. Paham? Mari kita lihat baik-baik videonya. Jangan lupa perhatikan, catat poin-poin dan masalah utamanya. Oke? Lanjut. Nah, selain menyita belasan botol miras oplosan, petugas juga menemukan tumpukan obat keras dan juga paket ganja. Gerombolan remaja ini mengaku tengah menggelar acara reuni sekolah. Acara reuni sekolah yang diikuti puluhan remaja asal Tangerang dan DKI ini langsung disergap tim patroli Polsek Ciampea yang sedang menggelar operasi justisi. Penyergapan dilakukan di sebuah villa kawasan Desa Cibuntul, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain kumpul massal, gerombolan remaja pria dan wanita ini juga kepergok tengah berpesta miras. Bahkan usai digeledah, polisi mendapati tumpukan obat keras dan belasan linting ganja yang disembunyikan dalam bungkusan rokok. Akibatnya para peserta reuni langsung digelandang ke Mapolsek setempat. Kita ke Tasikmalaya, Jawa Barat. 2 orang remaja di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas diduga memegang minuman keras oplosan. 1 orang remaja masih dalam kondisi kritis dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit swasta Tasikmalaya. Yang keluarga berencana akan melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota. Isak tangis keluarga ini terjadi di luar ruangan ICU atau intensive care unit rumah sakit swasta Tasikmalaya, Jawa Barat. Orang tua korban berat pula mereka tak kuasa menahan sendiri. Tapi anak ini meninggal dunia juga overdosis dengan minuman keras oplosan. Korban yang masih pelajar ini meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit swasta Tasikmalaya pada Minggu pukul 1 dini hari tadi. Korban lain berusia 17 tahun meninggal dunia walaupun sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit Dr. Sukarjo Tasikmalaya. Berdasarkan keterangan keluarga, korban menjalani pesta minuman keras bersama di rumah salah satu korban menjalani perkhidmatan pengobatan kecamatan Undian, Kota Tasikmalaya pada Jumat malam hari. Salah satu korban lain masih dalam kondisi kritis dan kini menjalani perawatan di salah satu rumah sakit swasta Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, setiap hari kita mendengar berita tentang remaja yang terjerumus dalam minuman keras dan narkoba. Ada yang kehilangan kesehatan, ada yang putus sekolah, bahkan ada yang kehilangan masa depan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana Islam memandangnya? Mari kita pelajari bersama agar kita tidak terjebak dalam bahaya besar ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berhala, dan mengombinasi dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Rasulullah alaihi wasallam juga bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. Ayat dan hadis ini menegaskan bahwa minuman keras dan narkoba bukan sekadar kebiasaan buruk, melainkan dosa besar yang merusak akal dan jiwa manusia. Mengapa banyak remaja terjerumus? Ingat pesan Islam, menjaga diri dari keburukan adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari bersama kita gaungkan hidup sehat tanpa miras dan narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banyak remaja. Dalam berita kita sering mendengar bahkan menonton tayangan-tayangan berita banyak remaja yang terjerumus dalam keadaan narkoba. Padahal Islam sudah melarang, sudah mewanti-wanti minuman keras dan narkoba dapat menghancurkan masyarakat dan juga masyarakat juga hancur, masa depan juga hancur, kesehatan juga hancur, sampai berujung kematian. Itulah indahnya kita tahu mana yang membahayakan, tahu mana yang tidak perlu untuk dilakukan. Oke, supaya pemahaman kalian lebih dalam lagi, nanti sekarang ya kita akan berdiskusi untuk menyelesaikan dan untuk menanggapi apa-apa yang sudah saya siapkan. Nanti Bapak berikan kalian tugas LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dalamnya ya ada tugas-tugas yang harus kalian gali, harus kalian analisis, harus kalian cari jawaban-jawabannya, nanti didiskusikan di kelompok-kelompok kecil ya. Nanti dalam kelompok nanti kalian berdiskusi untuk mencari jawaban yang ada di LKPD. Ya, tentang apa? Tentang tadi faktor penyebab, juga dampak negatif, dan juga solusi. Nah, jadi kan ada masalah, ya kan tadi masalah remaja. Tuh, kenapa bisa terjadi? Apa dampak negatifnya dan solusinya bagaimana? Supaya lebih dalam kita menemukan jawaban tersebut, maka kita akan belajar diskusi dalam kelompok. Silakan untuk berdiskusi. Nanti saya kasih pelajarannya apa? Pilih ini kelompok. Nah, kelompok sini ya. Nah, ini. Nah, ya. Silakan gunakan fasilitas yang disiapkan. Di situ setiap kelompok dikasih Chromebook atau laptop untuk mencari data tadi. Selanjutnya ada Al-Quran, ya. Juga ada lagi buku, pakai silakan semuanya sama-sama cari ya. Tentukan peran anggotanya masing-masing. Bisa ada yang jadi ketuanya, ada yang bagian mencatat, ada yang bagian menyajikan ya. Ya, siap? Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan, ayo, diskusi. Ya. Ininya tolong di. Nah, ayo, ininya, ayo. Ini. Jadi sini biasanya berkumpul. Nah,
Ya, silakan. Silakan.
didiskusikan ya. Ya. Baik. Waktunya masih lama, tenang aja. Yang penting kalian fokus, cari, gali, analisis, dan juga identifikasi tugas-tugas yang Bapak perintahkan di LKPD ya. Kelompok 1 ada kesulitan? Udah? Nah, berarti ada semua ya? Kelompok 2 ada kesulitan? Hampir selesai ya? Hampir selesai. Kelompok 3? Nah, ya bagus sekali. Yang 4 juga? Coba diskusikan lagi. Nah, itu isinya supaya kita dapat jawaban yang baik dan benar.
Terus nanti kelompok lain menanggapi ya. Menanggapi. Silakan maju ketua kelompok untuk memilih kelompok mana dulu yang mau maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan presentasi hasil kerja keras kami. Apa masalah utama yang tampak dalam tayangan tersebut? Remaja terpengaruh oleh media sosial dan tontonan negatif yang menormalisikan minuman keras dan narkoba. Ya, selanjutnya. Mengapa kasus seperti itu bisa terjadi di kalangan remaja? Kurangnya pendidikan agama dan lemahnya interaksi digital sehingga remaja mudah meniru perilaku buruk tanpa menyaring nilai. Nilai-nilai Islam apa yang mulai diabaikan dalam kasus tersebut? Nilai haya, malu, ifah, menjaga kehormatan diri, dan citra ilmu yang mengajarkan memilih tontonan yang bermanfaat. Faktor penyebab penyalahgunaan minuman keras dan narkoba. Faktor internal. Minimnya pengaruh alur bersama dengan stabilitas politik. Faktor eksternal. Pengaruh media sosial dengan toksik dan budaya dampak negatif penyalahgunaan minuman keras sebagai narkoba. Diri sendiri rusaknya orang dan malas belajar, keluarga kepercayaan dan keharmonisan masyarakat tercipta generasi yang tidak produktif. Solusi langkah-langkah strategis untuk menghindari miras narkoba di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. 1. Mengisi waktu dengan konten positif dan kajian Islami. 2. Menolak ajakan negatif dengan berani berkata tidak. 3. Mengajak teman supaya kegiatan keagamaan dan sosial. Apa hikmah pembelajaran yang diperoleh kelompok kalian dari diskusi ini? Kami menyadari bahwa pendidikan agama dan mengontrol media sangat penting untuk menjaga akhlak remaja dan menumbuhkan cinta kepada kebaikan. Ya. Pemaparan yang sangat bagus sekali dari kelompok 2 ya. Apakah dari kelompok lain ada tanggapan? Jawab siapa yang mau menanggapi? Angkat tangan dulu. Siapa yang mau menanggapi? Ya, gimana? Coba diulangin apa masalah utama yang tampak dalam tayangan tersebut. Nah, apa? Masalah utamanya apa? Remaja terpengaruh oleh media sosial dan tontonan negatif yang menormalisasikan minuman keras dan narkoba. Bagus sekali. Kedua tentang tadi masalah utamanya apa yang sudah disampaikan oleh kelompok. Bagus sekali, silakan duduk ke selanjutnya masing-masing. Ya. Sebelum itu kelompok kedua coba sepi dulu kelompok mana yang akan maju. Ayo, ya, ayo. Yo, sepi, ya udah sepi ya.
kehilangan kendali diri dan keimanan. Mengapa kasus seperti itu bisa terjadi di kalangan remaja? Karena lemahnya iman, pengaruh teman sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi tanpa bimbingan orang tua dan guru. Nilai-nilai Islam apa yang mulai diabaikan dalam kasus tersebut? Nilai amanah dan menjaga amal di al-akhir yang diajarkan dalam Islam serta rasa cinta kepada Allah yang seharusnya menuntut dijauhi hal-hal haram. Faktor penyebab penyalahgunaan minuman keras dan narkoba. Faktor internal yaitu lemahnya iman, stres, dan rasa ingin tahu. Faktor eksternal yaitu pengaruh teman sebaya, lingkungan bebas, dan kurang pengawasan keluarga. Dampak negatif penyalahgunaan minuman keras dan narkoba. Diri sendiri, rusaknya akal, tubuh, dan masa depan. Keluarga, pengangguran nama baik, dan kesedihan orang tua. Masyarakat, meningkatkan kriminalitas dan kehilangan generasi baru. Ya, betul. Nah, lanjut. Ya, silakan. Solusi langkah-langkah strategis untuk menghindari miras, narkoba, dan lingkungan sekolah, lingkungan, dan masyarakat. 1. Menguatkan iman dan takwa dengan sholat dan mengaji. 2. Menjauhi teman yang membawa pengaruh buruk. 3. Mengikuti kegiatan positif di sekolah dan kampus. Apa pembelajaran yang diperoleh kelompok kalian dari diskusi ini? Kami belajar bahwa menjadi diri dari acara adalah bentuk cinta kepada Allah, diri sendiri, serta bukti tanggung jawab terhadap masyarakat. Tepuk tangan, Bapak. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 3? Ada nggak? Ya, gimana? Coba sampaikan. Ya, perhatikan baik-baik tanggapannya. Coba ulangin yang mengapa kasus seperti itu tidak terjadi di kalangan remaja. Nah, kenapa kasus seperti itu bisa berulang-ulang terjadi di kalangan remaja? Silakan tanggapi. Karena
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4, kelompok 1, kami akan mempresentasikan tugas kami. 1. Apa masalah utama yang tampak dalam tayangan tersebut? Remaja kehilangan arah hidup dan kurang mencintai dirinya sendiri, sehingga mudah melakukan hal yang merusak. 2. Mengapa kasus seperti itu bisa terjadi di kalangan remaja? Karena kehilangan rasa cinta kepada Allah dan diri serta tidak memahami tujuan hidup sebagai hamba dan khalifah di bumi. Nilai-nilai Islam apa yang mulai diabaikan dalam kasus tersebut? Nilai amanah, sabar, dan syukur, serta ajaran la doror wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Maka penyebab penyalahgunaan lingkungan kita secara serba benar. Itu solidaritas ini menjadikan dan putus asa serta kesadaran menjalankan rumah telah menjadi dampak negatif penyalahgunaan lingkungan terhadap narkoba itu sendiri, kehilangan kesehatan, iman, dan masa depan keluarga, rasa malu dan sedih, masyarakat, misalnya moral dan tingkat kesehatan. Silakan atas terjadi penggunaan satu narkoba di lingkungan sekolah menjadi 1. Penggunaan sikap pada dan diri sendiri dan bukti 2. Mengganggu komunitas remaja sehingga mereka tidak meningkatkan pengawasan dan sosialisasi lingkungan. Apa hikmah pembelajaran yang diperoleh kelompok kalian dari diskusi ini? Kami memahami bahwa cinta kepada Allah dan diri adalah benteng utama dari perbuatan maksiat, dan menjaga akal adalah bentuk syukur atas nikmat kehidupan. Bagaimana solusi langkah-langkah strategis untuk menghindari miras atau narkoba di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat? Nah, jadi ya dari kelompok ada yang menanggapi mau dijelaskan solusi langkah-langkah yang konkret. Nah, jadi silakan dijelaskan. 1. Menumbuhkan cinta kepada Allah dan diri melalui ibadah lain. 2. Membentuk komunitas remaja cinta Quran. 3. Meningkatkan pengawasan dan bimbingan konseling di sekolah. Ya, bagi bagus sekali, silakan duduk. Nah. Ayo semangat. Baik, semuanya sangat bagus sekali. Kalian luar biasa. Sudah berdiskusi kelompok, masing-masing kelompok menyampaikan hasil kerjanya. Ya, nah, dapat dipahami dari apa yang tadi disampaikan oleh tiap kelompok bahwasanya minuman keras, narkoba itu sangatlah berbahaya. Jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal seperti itu. Merupakan larangan agama dan juga dilarang oleh undang-undang. Di samping kita berurusan dengan agama, kita juga berurusan dengan pihak kepolisian. Terima kasih, Bapak, bangga sekali sama kalian semua. Kalian sudah mampu melihat hubungan antara peristiwa atau masalah sosial dengan kaitannya dengan ajaran agama Islam. Artinya saya mengapresiasi kepada kami semua yang telah mampu melihat hubungan permasalahan sosial dengan ajaran-ajaran agama Islam. Baik, untuk selanjutnya dalam proses pembelajaran ini, mari kita bareng-bareng analisis
masalah utamanya apa tadi? Masalah utamanya remaja terpengaruh oleh media sosial dan tontonan negatif yang menormalisasikan minuman keras dan narkoba. Nah, betul, itu masalah utama. Selanjutnya faktor penyebabnya apa kira-kira itu? Coba ada yang bisa bantu faktor penyebabnya tadi? Faktor internal, kredibilitas, iman dan rasa percaya. Nah, betul, itu ada faktornya, ada faktor internal, ada faktor eksternal dari diri sendiri dan juga kadang datangnya dari lingkungan. Selanjutnya dampaknya apa? Tadi kita analisis dampaknya apa? Dampak buruknya apa? Kehilangan arti kecanduan, hubungan retak dan hilangnya kehormatan keluarga. Nah, jadi ada kecanduan, hubungan retak dengan keluarga dan juga kehidupan yang sangat frustasi lah ya. Nah, selanjutnya terakhir solusinya apa untuk mencegahnya? Gimana? Menguatkan iman dan takwa dengan salat dan mengaji, menjauhi teman yang membawa pengaruh buruk. Nah, kegiatan positif dan negatif. nah itu, nah di antara cara-cara mencegahnya melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keimanan, mengaji, lagi beribadah, memiliki pergaulan yang baik dan sebagainya dan sebagainya. Baik, itulah hasil diskusi kita, kerja kelompok kita telah menghasilkan solusi bagaimana kita sebagai remaja mampu untuk melihat masalah, mengurai masalah, ya, melihat masalah, mencari faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu, ya, dan dampaknya apa dari masalah itu, serta terakhir menyuguhkan solusinya seperti apa. Kalian sangat luar biasa. Baik, untuk selanjutnya, mari kita bareng-bareng simpulkan ya, bareng-bareng jadi dalam proses pembelajaran guru dan murid sama-sama menyimpulkan apa-apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, siapa tadi? Yuk bareng-bareng. Pertama, coba kita bareng-bareng menjelaskan ya. Pertama, pertanyaan pertama apa tadi, seperti tadi masalah utamanya apa tadi? Ayo bareng-bareng. Remaja terpengaruh oleh media sosial dan tontonan negatif yang menormalisasikan minuman keras dan narkoba. Nah, yang selanjutnya faktornya apa tadi? Yuk. Faktor internal, kredibilitas, menjaga iman dan rasa putus asa. Ya, untuk anunya dampaknya apa tadi? Dampak buruknya apa? Kehilangan arti hidup dan kecanduan, hubungan retak dan hilangnya kehormatan keluarga. Nah, terakhir simpulan terakhir tentang masalah solusi yang tepatnya apa tadi? Menguatkan iman dan takwa dengan salat dan mengaji, menjauhi teman yang membawa pengaruh buruk, mengikuti kegiatan positif sekolah dan masjid. Oke, baik sekali semuanya, sangat luar Ya. Jadi kesimpulannya pemahaman kita yang bisa dapatkan dalam pembahasan ini adalah bahwasanya penyalahgunaan narkoba, minuman keras itu dilarang oleh agama. Selain dilarang oleh agama, juga dilarang oleh hukum. Kenapa? Memiliki dampak buruk yang berat terhadap kehidupan, terhadap diri sendiri, lingkungan tercemar, solidaritas kurang, masa depan suram. Nah, jadi kita sebagai remaja muslim ya seharusnya mampu untuk sama-sama mengingatkan dan mencegah apabila terjadi penyalahgunaan minuman keras dan narkoba. Harus mencegahnya dengan cara langkah-langkah yang tepat sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, dengan ramah, dengan penuh cinta. Ya, begitu. Jangan pakai kekerasan. Nah, insya Allah dengan adanya pencegahan tersebut hidup lebih indah.
dan narkoba? Baik semuanya, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama merenung, merefleksikan hasil dari pembahasan tadi ini. Nah, semuanya merenung dalam hati sambil berpikir, apakah kalian setelah mempelajari pelajaran ini, materi ini, apakah kalian semakin yakin untuk tidak mencoba-coba minuman keras dan narkoba? Nah, selanjutnya setelah pembahasan materi ini, apakah kalian termotivasi untuk apa? Untuk mengajak teman-teman, mengajak saudara supaya tidak terjerumus ke dalam narkoba dan miras? Yakin? Yang terakhir, coba renungkan, apakah setelah pembelajaran ini dan seterusnya kalian ingin mau menerapkan nilai-nilai yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Siap? Baik, ingat ya, remaja muslim yang kuat bukan mereka yang berani mencoba hal-hal terlarang, melainkan remaja yang kuat adalah remaja yang berani mengatakan tidak pada minuman keras dan narkoba. Baik, paham semuanya? Nah, Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman kamu sekalian. Makanya sekarang Bapak pengen tahu nih, kalian sejauh mana pahamnya. Nanti kalian akan diberi pertanyaan berupa soal. Jawab dengan benar ya. Jawab dengan benar, yang jujur, jangan kerjakan sendiri. Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, namanya asesmen pengetahuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman pengetahuan kami terhadap materi yang sudah dipelajari. Nah, jangan diambil. Ya. Kasih nama ya, nama tanggal.
kalian sebelum diakhiri. Jadi masuk kelas penuh semangat, keluar kelas juga penuh semangat. Jadi ketika Bapak bilang halo, kamu bilang hai. Jadi ketika Bapak bilang hai, kamu bilang halo. 1, 2, 3, kita mulai. Halo. Mampu berpikir kritis merumuskan sesuatu dan bersikap baik selama pembelajaran. Ingat anak-anak sekalian, kalian harus tetap berani mengatakan tidak pada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya.